Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani Nugroho Putri dari kelas 10 MIPA 2, nomor presensi 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Perairan laut. Laut adalah bagian permukaan bumi yang cekung dan tertutup oleh air yang mempunyai kadar garam tinggi. Ilmu yang mempelajari tentang perairan laut adalah oseanografi. Klasifikasi laut. Laut berdasar letaknya terhadap benua. 1. Laut tepi. Laut tepi merupakan laut yang berada di tepi benua dan dipisahkan oleh kepulauan dari samudra. 2. Laut pedalaman. Laut pedalaman merupakan laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh lautan atau terletak di tengah-tengah suatu benua. Contohnya adalah Laut Hitam dan Laut Kaspia. 3. Laut Tengah. Laut Tengah merupakan lautan yang memisahkan dua benua atau lebih. Contohnya adalah Laut Tengah dan Laut Karibia. Laut berdasarkan kedalamannya. 1. Laut litoral atau jalur pasang surut. Berada di antara garis air surut dan air pasang. Ketika air pasang akan tergenang oleh air. Namun ketika surut, daerah tersebut akan kering menjadi pantai. Berdasarkan letaknya, zona litoral dibagi menjadi 3, yaitu zona supralitoral, zona eulitoral, dan zona sublitoral. 2. Zona neritik merupakan zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman hingga 200 meter. Sinar matahari masih dapat menembus dasar laut, sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di zona ini. Banyak terdapat oksigen. Hal ini juga akan mengacu kepada hasil dari tingginya produksi primer hasil fotosintesis, seperti fitoplankton, zoom terapung, dan zooplankton. 3. Zona batial atau laut dalam, berada di kedalaman 200 hingga 1.800 meter. Ditandai dengan lereng yang curam, sinar matahari tidak menembus hingga dasar laut, cahaya matahari yang masuk tidak efektif untuk fotosintesis, sehingga tumbuhan yang hidup adalah tumbuhan autotrof. Sebagian besar hewan yang hidup di zona ini memiliki mata yang besar, sehingga memungkinkan mereka dapat melihat dalam cahaya yang redup. 4. Zona abisal merupakan zona laut dengan kedalaman lebih dari 1.800 meter. Tidak ada sinar matahari yang masuk, sehingga selalu gelap. Suhunya rendah dan tekanannya sangat tinggi. Ekosistem pada zona ini terdiri dari predator, detritivor atau pemakan sisa organisme, dan hewan pengurai. Hewannya mampu menghasilkan cahaya sendiri untuk bertahan hidup dan berkomunikasi. Contohnya adalah anglerfish. Laut berdasarkan kejadiannya. 1. Laut transgresi. Laut transgresi atau laut meluas, yaitu laut yang terjadi karena adanya perubahan permukaan air laut positif, baik yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut itu sendiri, atau oleh turunnya daratan perlahan-lahan, sehingga sebagian dari daratan digenangi oleh air. Contohnya adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. Laut ingresi. Laut ingresi atau laut tanah turun adalah laut yang terjadi karena turunnya tanah sebagai akibat dari tekanan vertikal gaya endogen yang menimbulkan patahan. Contohnya adalah Laut Ingresi Flores, Laut Karibia, Laut Maluku, dan Laut Sulawesi. 3. Laut regresi. Laut regresi atau laut menyempit adalah laut yang terjadi karena laut mengalami penyempitan akibat adanya endapan-endapan di laut yang dibawa oleh sungai, sehingga laut tersebut mengalami pendangkalan. Morfologi laut. Morfologi lautan adalah bentuk permukaan bumi yang berada di dasar laut.
Bentuk permukaan bumi ini memiliki berbagai macam bentuk. Perubahan bentuk ini terjadi akibat adanya dua tenaga, yaitu endogen dan eksogen. Kedua tenaga ini membuat dasar laut memiliki relief yang bermacam-macam. Bentuk-bentuk morfologi dasar laut. Ada dangkalan atau paparan benua. Paparan daratan ialah bagian daratan yang tergenang air laut, serta sangat berarti untuk perikanan, karena persyaratan hidup ikan bisa terpenuhi. Misalnya, cahaya matahari bisa menembus pada kedalaman tersebut. Lereng benua atau continental slope. Kelanjutan dari paparan benua, sehingga posisinya berbatasan dengan paparan benua. Mempunyai kemiringan dekat 50 dengan kedalaman antara 200 hingga 1.800 meter di dasar permukaan laut. Religion gunung api laut merupakan suatu pulau vulkanik yang kakinya di dasar laut. Sebaliknya, tubuh puncaknya timbul ke atas permukaan laut. Contohnya adalah pulau gunung api di Laut Banda. Punggung laut atau ridge adalah bentukan di laut yang mirip tanggul raksasa. Panjangnya bisa ribuan kilometer. Punggung laut dibatasi oleh laut di kanan kirinya. Punggung laut yang berlereng curam disebut dengan ridge, sedangkan yang berlereng landai disebut dengan rise. Contohnya, punggung tengah lautan Atlantik atau Mid-Ocean Ridge. Kemudian ada lubuk laut atau basin. Dalam bahasa Belanda, diucap beken. Ialah daerah dasar laut membentuk cekungan atau tekanan mental yang kedalamannya menggapai 2000 meter dasar permukaan laut. Contohnya adalah basin Indo-Australia di Samudra Hindia, serta lubuk laut Sulawesi. Kemudian ada Guyot, merupakan gunung laut yang puncaknya datar serta puncaknya tidak bisa menggapai permukaan laut. Wujudnya seperti meja. Palung laut atau trench ialah daerah dasar laut berbentuk ngarai yang sangat dalam, kecil, serta panjang. Palung laut mempunyai kedalaman sampai ribuan meter. Contohnya adalah Palung Laut Jawa yang kedalamannya 8.000 meter. Gunung api Laut Simon, gunung api yang timbul dari dasar lautan, namun tidak bisa menggapai ke permukaan laut. Semacam Guyot, namun puncaknya runcing. Simon memiliki lereng yang curam, serta berpuncak runcing, mungkin memiliki besar hingga 1 km atau lebih. Arus laut. Arus laut adalah gerakan massa air laut dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya arus laut dibedakan menjadi 4. Yang pertama, gerakan angin yang arahnya tetap sepanjang tahun. Yang kedua, perbedaan tinggi permukaan air laut. Yang ketiga, adanya rintangan pulau atas benua. Yang keempat, perbedaan suhu dan salinitas atau kadar garam air laut. Klasifikasi menurut letaknya. 1. Arus bawah laut Melo. 2. Arus laut atas. 3. Arus bawah yang dingin dan arus atas yang hangat. Klasifikasi arus laut menurut suhunya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu arus panas dan arus dingin. Terjadi ketika perbedaan temperatur air laut dengan daerah di sekitarnya. Apabila perairan laut bertemperatur panas, sementara daerah di sekitarnya bertemperatur dingin, maka akan terjadi arus panas. Arus dingin akan terjadi ketika kondisinya berbanding terbalik dengan arus. Contoh arus panas adalah arus Teluk dan arus Korshiwo. Sedangkan contoh arus dingin adalah arus Oyashio dan arus California. Klasifikasi arus laut berdasarkan proses terjadinya. 1. Arus geostropik. 2. Arus thermohaline. 3. Arus Ekman. Dan 4. Arus wind driven. Warna-warna air laut. Warna air laut dipengaruhi oleh kekeruhan
akibat adanya kandungan sedimen yang oleh aliran sungai. Selain itu, warna air laut juga dipengaruhi oleh kehadiran tumbuhan dan binatang laut di sekitarnya. Air laut warna biru terlihat berwarna biru karena penyerapan cahaya merah. Ketika cahaya mengenai air, molekul air akan menyerap beberapa foton dari cahaya. Molekul-molekul air ini menyerap semua panjang gelombang merah dari cahaya, lalu memantulkan warna biru. Air laut warna hijau disebabkan oleh fitoplankton yang memancarkan dari kandungan klorofil yang sedang melakukan proses fotosintesis. Hal tersebut sering terjadi di wilayah perairan dekat pantai. Air laut warna putih dikarenakan adanya endapan glasial di dasar laut tersebut. Air laut warna hitam karena endapan tanah los berwarna hitam. Warna hitam disebabkan oleh pengaruh lumpur hitam. Contohnya adalah Laut Hitam di Turki. Air laut warna ungu. Warna ungu disebabkan oleh organisme yang mengeluarkan sinar fosfor, misalnya laut di Ambon. Air laut warna kuning disebabkan oleh banyaknya endapan lumpur di dasar laut yang merupakan hasil metabolisme dari berbagai macam material di darat yang terbawa oleh aliran air ke lautan hingga menghasilkan tanah berwarna coklat kekuningan. Air laut warna merah. Warna merah disebabkan oleh organisme yang berwarna merah. Contohnya adalah laut merah. Pasang surut air laut. Pasang naik dan pasang surut air laut adalah naik dan turunnya air laut secara beraturan waktunya, atau periodik, yaitu pada periode 20 jam 5 menit. Penyebab utamanya adalah gaya tarik atau gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Namun yang lebih terasa pengaruhnya adalah gravitasi bulan, karena jarak matahari dan bumi sangat jauh. Berikut adalah contoh gambar pasang surut air laut. Ekosistem pantai dan pesisir. Ekosistem pantai diartikan sebagai ekosistem yakni sebuah kesatuan komponen, baik biotik maupun abiotik, yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, serta saling mempengaruhi dan terbentuknya sebuah energi. Hutan mangrove. Hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pantai batu terbentuk dari bongkahan-bongkahan batu granit yang atau berupa batuan padas yang terbentuk dari proses konglomerasi, berkumpul dan menyatunya antara batu-batu kecil atau kerikil dengan tanah liat dan kapur. Padang lamun, ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Pantai pasir. Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi pas antara daratan dan perairan laut. Terumbu karang terbentuk sebagai hasil dari kegiatan berbagai hewan laut, seperti kerang, siput, cacing, coelenterata, dan alga kapur. Syarat hidup binatang kerang itu airnya jernih, arus gelombang kecil, dan lautnya dangkal. Laut dalam. Ekosistem laut dalam berada pada kedalaman yang tidak mendapatkan cahaya matahari dan mengandung lebih sedikit oksigen, seperti palung laut. Manfaat-manfaat laut, yaitu budidaya rumput laut, sumber mineral, tempat wisata dan olahraga, sarana transportasi, sumber mata pencaharian, pengatur iklim, sumber bahan tambang, serta wahana konservasi alam. Pencemaran air laut. Pencemaran air laut disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida,
pencemaran akibat proses eutrofikasi, dan pencemaran akibat polusi kebisingan. Dampak pencemaran laut dan pantai. 1. Kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Tanpa adanya hutan bakau, garis pantai akan cepat terkikis dan perlahan menyempit karena abrasi. Tanah bakau merupakan ekosistem yang menjadi habitat banyak makhluk hidup. 2. Kerusakan pantai. Kerusakan pantai akibat abrasi pantai pada daerah perbatasan menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. 3. Kematian sumber daya hayati dapat mengakibatkan ekosistem di bumi tidak akan seimbang. Tidak ada kehidupan yang baik. Kita juga akan kekurangan kebutuhan yang kita perlukan, serta banyak hewan yang akan punah. Konservasi laut. Konservasi ekosistem laut merupakan upaya untuk melindungi dan mengembangkan potensi ekosistem yang ada di laut dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terciptanya kelestarian ekosistem. Bentuk konservasi ada dua, yaitu konservasi ekosistem pantai yang dapat dilakukan dengan menanam tanaman bakau untuk mencegah abrasi dan melakukan pemeliharaan terumbu karang. Selain itu, konservasi ada juga konservasi ekosistem terhadap hutan mangrove. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan.